Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zaituna dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer. Saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengenalan pola, yaitu algoritma KNN atau algoritma K-nearest neighbor. Jadi, apa sih KNN atau K-nearest neighbor itu? KNN adalah algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data dengan data yang lain. Nah, klasifikasi tersebut dilakukan terhadap suatu objek atau data berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek yang baru. Objek yang baru inilah yang dinamakan dengan titik query. Intinya, metode ini mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Lebih tepatnya, klasifikasi ketetanggaan. Nah, bisa dilihat ya, dari namanya nearest neighbor. Masalahnya adalah berapa jumlah tetangga yang akan diklasifikasikan. Nah, disinilah fungsi dari K berperan. Di mana K adalah sebuah variabel yang nilainya bisa berubah-ubah, sesuai dengan jumlah tetangga yang akan diklasifikasikan. Semakin besar nilai K, maka akan semakin sedikit nilai noise pada hasil klasifikasi selama nilai K tidak melebihi jumlah data. Misalkan, datanya ada 1000, jangan sampai nilai K-nya 2000. Nah, untuk mengetahui tetangga atau bukan, kita harus menentukan jaraknya. Jarak antara data baru dengan data lama, atau data lama dengan data yang sedang kita cari. Oke, jauh dekatnya tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euklidian. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. D sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, langkah-langkah untuk menghitung KNN ini, ini algoritmanya. Yang pertama, kita harus menentukan parameter K. Nah, parameter K ini tuh jumlah tetangga paling dekat. Untuk nilai K, kita bisa bebas tentukan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian, jika sudah menentukan parameter K, maka kita akan menghitung jarak Euklidian objek terhadap data training yang diberikan. Nah, setelah jarak Euklidian telah dihitung, kemudian kita akan mengurutkan hasil dari jarak Euklidian secara ascending atau dari kecil ke besar. Nah, setelah itu kita akan mengkategorikan mana yang tetangga dan mana yang bukan berdasarkan jumlah nilai K. Kemudian yang terakhir, dengan menggunakan KNN yang paling mayoritas, maka dapat diprediksikan kategori objek. Dari hasil yang telah kita cari, maka itu kita akan mengetahui hasil prediksi kategori objek yang baru. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh kasus. Terdapat dataset berisi informasi tentang pengguna di situs jejaring sosial. Nah, kami mencoba memprediksi bahwa apakah pengguna tertentu setelah mengklik iklan di situs jejaring sosial terus membeli produk tertentu atau tidak. Nah, jejaring sosial khusus ini memiliki klien bisnis, katakan saja perusahaan mobil yang mengiklankan dirinya dengan menambahkan situs jejaring sosial. Nah, sekarang pekerjaan jejaring sosial di sini adalah untuk mengumpulkan informasi apakah pengguna membeli produk atau tidak. Nah, perusahaan mobil tersebut akan menentukan target pasar baru untuk rentang di usia 30 tahun dengan estimated salary-nya 30.000. Nah, apakah pengguna dengan rentang usia tersebut akan membeli produk atau tidak? Saya menggunakan dataset Social Network Ads. Saya dapat datasetnya dari GitHub. Nah, berikut datanya. Nah, kemudian kita akan mencoba menghitung manualnya. Untuk contoh, kita hanya akan mengambil 10 data. Saya mengambil dari 10 data pertama. Nah, kemudian kita dapat diketahui ya, dari data tersebut untuk variable dependent dalam hal ini adalah dibeli, yaitu bernilai 1, dan jika itu untuk jika pengguna membeli mobil, dan bernilai 0
jika pengguna tidak membeli mobil. Nah, untuk variabel independennya adalah age dan estimated salary, yang mana kita akan menentukan ya, tadi sudah ditentukan untuk X1 nya sama dengan 30 dan Y1 nya sama dengan 30.000. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Untuk langkah pertama yaitu kita harus menentukan dulu nilai K-nya. Nah, anggap saja kita tentukan misalnya K sama dengan 3. Maka yang kedua, karena K kita sudah ketahui ya, kemudian kita menghitung jarak Euklidiannya. Untuk rumusnya tadi di slide sebelumnya sudah ada, kita tinggal masukkan saja untuk angka-angkanya, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, dari hasil menghitung jarak Euclidean ini, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu karena di sini datanya masih acak ya, belum terurutkan dari secara ascending. Nah, kemudian kita langkah ketiga yaitu mengurutkan data secara ascending, kecil ke besar. Nah, kita sudah dapat nih data yang sudah terurutkan nih. Kemudian karena tadi kita sudah menentukan awal K sama dengan 3, maka kita akan mengambil 3 data dari data yang sudah diurutkan. Nah, datanya adalah yang memiliki jarak terkecil. Dapat dilihat dari hasil perhitungan di atas bahwa ternyata 3 tetangga terdekat dari target pasar baru adalah: yang pertama, terdapat user ID 1567575 yang memiliki jarak 3000. Kemudian yang kedua, user ID 1581094 yang memiliki jarak 10.000 dan user ID 156245110 yang memiliki jarak 11.000,01. Nah, dari ketiga tetangga terdekat tersebut, untuk ketiga user ID nilai forecast-nya bernilai 0. Artinya, pengguna tidak membeli produk, sehingga dapat disimpulkan bahwa target pasar baru di usia 30 tahun dengan estimate salary-nya 30.000, pengguna tidak membeli produk. Nah, baik, untuk selanjutnya kita juga akan mensimulasikannya dengan menggunakan program. Nah, ini akan mencocokkan ya, apakah hasilnya sama atau berbeda. Akan membuktikan apakah programnya betul atau salah. Oke, baik, langsung saja kita buka MATLAB. Nah, kemudian saya sudah buka untuk programnya. Nah, kita running saja. Nah, kita akan membuka data trainingnya tadi. Nah, tadi kan kita menggunakan 10 data ya. Ini saya beri nama 10 data, kemudian open. Kemudian kita tentukan age-nya 30 dan estimated salary-nya 30.000. Oke, kita langsung saja klik klasifikasinya. Nah, hasilnya pengguna tidak membeli produk. Nah, untuk figurnya atau grafiknya itu seperti ini ya, ke jarak terdekatnya seperti ini. Ini adalah titik query atau data baru yang kita tentukan. Kemudian pengguna tidak membeli produk di program, dan kemudian kita tadi juga sudah menghitung untuk hitung manualnya juga sudah sesuai ya. Oke, untuk membuktikannya kita akan menggunakan data training yang lain, data training yang keseluruhan dari social network ads-nya, yang mana data set tersebut berjumlah terdapat 400 data. Ini ya, saya kasih nama dataset, kemudian kita klik open, kemudian kita akan coba kita akan menggunakan edge yang sama dengan yang 10 data. Apakah hasilnya akan sama? Sama hasilnya, pengguna tidak membeli produk. Nah, kita akan coba estimated salary-nya kita ubah dan age-nya kita ubah. Coba 40, kemudian ini 100.000 misalkan. Oke, coba klik klasifikasi. Nah, pengguna membeli produk. Nah, bisa dilihat ya perbedaan yang awal dengan yang sekarang. Untuk grafiknya terlihat sangat padat ya, karena bisa dilihat di sini estimated salary-nya tuh sangat banyak untuk jumlahnya. Makanya ada kemungkinan
jika perusahaan mentargetkan pasar baru dengan usia 40 dan estimate 100 ribunya, kemungkinan pengguna dalam mengklik atau melihat iklan dari sebuah perusahaan mobil di jejaring sosial, maka ada kemungkinan pengguna akan membeli mobil tersebut dari perusahaan yang bekerja sama dengan situs jejaring sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.